Oke hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar meme coin Peanut the Squirrel atau dengan tikernya yaitu Peanut. Dan meme coin ini banyak banget di request ya di postingan saya sebelumnya yang ngebahas soal meme coin SCT nih teman-teman. Yang mana pada saat itu meme coin SCT ini kemarin teman-teman di tanggal 1 April itu mengalami drawdown atau penurunan yang sangat signifikan. Dan ketika saya posting untuk pembahasan lengkap seputar meme coin ini, ternyata banyak nih yang request dari token meme Peanut ini teman-teman. Dan karena tentu saja saya selalu baca-baca komen kalian teman-teman, jadi makanya kalau kalian mau request feel free jangan malu-malu, kalian bisa request aja di kolom komen di bawah. Dan seperti Peanut ini kalau misalkan banyak yang tertarik akan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya teman-teman. Dan di sini ya, tentu sebelum saya lanjut videonya lebih jauh, alangkah baiknya saya kasih disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan pertama-tama kayak biasa kita bakalan coba intip dulu dari coinmarketcap.com. Nah, di sini kita bakalan coba intip dulu ya. Ini kemarin yang ACT dan kita bakal search nih buat meme coin Peanut. Jadi kalau kita tinggal search di sini, nah kita ketik ya buat meme coin Peanut-nya. Nah, lebih kurang kayak gini, teman-teman. Nah, oke kayak gini. Dan di sini per video nih saya record kita bisa menjumpai buat Peanut the Squirrel atau dengan tikernya yaitu Peanut. Ini ada di posisi ke-240 ya. Dan harganya per video nih saya record ya kalian bisa lihat sendirilah di sini, teman-teman. Dan di sini ya kalau kita coba lihat dari segi OI atau open interest-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat Peanut the Squirrel juga open interest-nya cenderung negatif ya, yaitu di angka minus 29,26%. Jadi dalam 24 jam terakhir open interest-nya memang melemah cukup signifikan ya, minus 29,26%. Dan kalau kita coba balik ke chart, nah di sini ini yang banyak dikhawatirkan dari teman-teman semua kalau saya baca-baca di kolom komen adalah apakah Peanut ini itu ada potensi buat koreksi signifikan juga kayak SCT nih, teman-teman. Dan tentu hal tersebut yang bakalan kita bahas lengkap di video kali ini. Nah, pertama-tama di sini kita harus sadar dan realistis dulu bahwasannya Peanut dan juga ACT, kedua meme coin ini memang sedang berada dalam trennya yang relatively bearish ya. Kalian bisa lihat di sini, kalau kita coba lihat dulu di ACT ya, kalian bisa lihat dia ngebentuk lower low, lower low, dan seterusnya. Dan kalau di Peanut, karena ini pembahasannya lebih ke Peanut ya daripada ACT, di sini saya bakalan coba gambarin sedikit, gimana ya kalian harusnya bisa notice ya. Dan tanpa saya gambarin secara lebih lanjut, teman-teman juga harusnya bisa lihat dan sadar bahwasannya memang secara tren ini cukup bearish buat kedua meme coin ini. Dan di sini per video ini saya record buat Peanut ini sedang bermain atau berada di range konsolidasinya di antara resistance yang ada di sini dan juga area supportnya yang ada di sini, teman-teman. Dan kalau kalian lihat, kalau di sini saya coba gambarin ya buat area konsolidasinya, nah lebih kurang di sini. Nah, kayak gini memang sebelumnya sempat ada breakout tapi tertahan di resistance-nya yang ada di kisaran harga ini, teman-teman. Dan sekarang buat Peanut sedang menguji nih atau testing lagi di demand area-nya atau area support-nya yang di sini. Yang mana sebelumnya kan bisa mempertahankan nih dengan baik buat area ini. Kalian bisa lihat sendiri di sini saya tandain pakai panah ya. Ini berapa kali kalian bisa lihat ketahannya dan ini cukup banyak buat mantul di demand area ini tapi sangat disayangkan sekarang harus diuji lagi dan mari kita lihat apakah memang di sini atau di demand area ini ya lebih tepatnya ada reaction yang kasih kita sign positif nih buat Peanut. Nah, pertama-tama di sini ada beberapa probability yang bakalan saya kasih untuk price action seputar Peanut, tapi tentu disclaimer lagi ini sama sekali bukan ajakan jual beli, sama sekali bukan ajakan finansial dan teman-teman harus do your own research ya atau riset sendiri juga teman-teman. Karena saya juga sangat mungkin salah ya. Dan karena market itu dinamis, kita nggak pernah tahu nih apa yang bakalan terjadi ke depannya. Dan di sini kalau kalian lihat ini pertama-tama memang ada potensi ya buat Peanut ini itu breakdown teman-teman dari demand areanya. Kenapa? Mengingat buat Peanut ini memang berada dalam kondisi bearish ya teman-teman. Jadi secara garis besar ini memang Peanut berada dalam tekanan jual yang sangat signifikan juga, masih berada dalam selling pressure yang signifikan dan secara momentum dan tren memang mendukung untuk turun teman-teman. Ditambah area ini juga udah cukup banyak di testing dan memungkinkan nih buat Peanut ini breakdown ke bawah teman-teman. Dan konfirmasinya apa? Simpel teman-teman, konfirmasinya adalah demand area nih yang ada di sini. So kalau misalkan ternyata kita nggak dapat konfirmasinya kayak gini teman-teman, kalian bisa lihat ketika di sini ya. Saya contohin yang kasus di sini. Ini kan kita dapat konfirmasi bahwasannya ada big candle yang cukup signifikan dan itu
memberikan kita sign atau pertanda bahwasannya secara psikologi ada loh yang tertarik buat beli peanut ini di range harga ini, teman-teman. Tapi kalau misalkan ternyata kita nggak dapet nih buat konfirmasi serupa kayak yang di sini, kemudian di sini teman-teman kita misalkan nggak dapet konfirmasi serupa, maka ada potensi dia akan, breakdown ke bawah and then testing dulu ke demand area-nya lagi atau ke resistance ya, karena demand area-nya akan berubah jadi resistance ketika sudah di-breakdown dan akan koreksi ke level yang lebih di bawah. Lebih kurang kayak gitu buat potensi atau probability pertama dari peanut ini. Yang mana kalau kalian lihat nih, di sini pergerakan harga yang saya katakan tersebut ini cukup sering terjadi ya di berbagai, meme coin maupun altcoin atau di koin-koin kripto juga. Dan di sini salah satu contohnya bahkan di Peanut ini sendiri juga ada teman-teman, di mana contohnya bisa kita lihat langsung di sini, di mana, tadinya kan di sini kalau kalian notice ya di sini harusnya nggak usah saya gambar teman-teman, harusnya lihat. Nah lebih kurang kayak gini tapi saya hapus aja. Dia tertahan beberapa kali di resistance-nya, tapi sangat disayangkan ternyata dia harus breakdown teman-teman, dan setelah breakdown kalian lihat apa yang terjadi, dia testing dulu ke resistance-nya, yang mana sebelumnya adalah area demand-nya, baru melanjutkan penurunannya lagi. Lebih kurang kayak gitu teman-teman. Buat, beberapa habit atau pergerakan yang biasanya terjadi secara price action dari berbagai, koin-koin kripto ya. Dan ini adalah salah satu skenario yang cukup bearish buat Peanut dan mungkin ini beberapa yang banyak holder Peanut ini takuti karena takutnya sama teman-teman kayak ACT, di mana kalau kalian lihat nih, di ACT kalau kita bandingin ya, di sini kita gambar kasar aja, di mana kalau di ACT misalkan di sini kita lihat ada konsolidasi and then dia, suddenly breakdown teman-teman, di sini juga konsolidasi sebentar, and then setelah itu breakdown lagi, dan di sini juga konsolidasi lagi, dan, setelah sekian lama akhirnya di sini konsolidasi and then breakdown teman-teman. Jadi mungkin beberapa teman-teman ada yang takut nih buat minute ini terjadi sama kayak ACT, di mana kalau kita coba, compare ya, di sini kita bisa lihat secara price action Peanut, kalau kita coba lihat di sini ya mungkin ini cukup jelas turun, tapi di sini ada konsolidasi and then dia mulai turun, dan kemudian di bawah sini juga konsolidasi dan ditakutkan terjadi hal yang sama teman-teman, dia akan koreksi lebih lanjut. Tapi apapun itu memang salah satu potensi atau probabilitas pertama yang bisa saya kasih ke teman-teman atau yang bisa saya lihat dari sudut pandang saya adalah ya yang tadi teman-teman, ada potensi Peanut ini harus ke-breakdown dari demand area-nya jika ternyata selling pressure-nya cukup kuat, dan kemudian dia testing dulu ke resistance-nya yang mana sebelumnya adalah area support dan melanjutkan penurunannya ke level-level harga yang lebih di bawah, teman-teman. Dan, meskipun demikian ya, kita juga harus lihat dari, sudut pandang lain di mana saya selalu membuka ruang pada berbagai potensi dan probabilitas yang mungkin terjadi. Karena mungkin aja nih ternyata Peanut ini dapat konfirmasi yang sama nih kayak gini. Jadi, dapat reaction yang bagus teman-teman, sehingga bisa menyebabkan harganya kembali bounce teman-teman. Misalkan di sini dia dapat konfirmasi dia bisa bounce, itu akan jadi, indikasi atau hal yang cukup positif ya. Mengingat nih, salah satu hal yang bisa kita perhatikan juga memang stochastic RSI-nya yang udah berada dalam kondisi yang oversold teman-teman. Dan secara teori, sekali lagi secara teori ada potensi di sini memang bisa rebound nih ketika memang stochastic RSI-nya mulai naik, diikuti juga dengan price action-nya gitu. Tapi ada loh teman-teman bahwasannya aset yang memang, stochastic RSI-nya udah oversold tapi harganya terus turun. Begitu juga ada aset yang stochastic RSI-nya menunjukkan overbought tapi terus naik teman-teman. Jadi kita nggak bisa bergantung atau rely cuman di satu indikator aja gitu. Dan di sini ya, kalau kita coba perhatikan juga di sini secara volume ini, terus mengalami penurunan ya, di mana di sini kalian bisa lihat volumenya merah merona teman-teman buat, Peanut juga. Dan mungkin kita coba bakalan pindah ya ke beberapa data lain seputar Peanut. Tapi di sini sebelum itu seperti yang tadi saya katakan, memang meskipun kecil kemungkinan tetap ada potensi bahwasannya di sini Peanut ini bisa rebound dari demand area-nya, dan if kita dapat reaction tersebut, maka mungkin aja Peanut ini bakalan coba untuk kembali ya, untuk menguji nih di resistance-nya yang ada di sini teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Atau kalau saya gambarin pakai ini biar lebih rapi, ada potensi memang dia bisa aja menguji resistance-nya yang ada di atas sini teman-teman. Jadi itu untuk kemungkinan kedua, meskipun secara persentase saya melihat kemungkinan pertama itu sedikit lebih besar lah ya secara potensi. Dan kalau teman-teman berharap Peanut ini bisa bullish lagi, at least salah satu, misi atau salah satu hal yang harus dilakukan atau harus kita lihat adalah dia harus breakout dulu deh dari supply area-nya yang di sini secara masif atau secara, clearly ya, dia breakout proper and then dia testing baru mengalami kenaikan lagi ke level-level selanjutnya. Dan jika ini terjadi, maka ini good sign buat Peanut bahwasannya ada potensi, dia bisa mengalami penguatan ke level-level harga atau resistance selanjutnya, gitu. Dan oke, di sini kita pindah ke data lain seputar Peanut, di mana kalau kita lihat di sini, nah, dari data CoinGlass ya, di sini kita bisa lihat bahwasannya Peanut dalam 24 jam terakhir ini juga cukup banyak yang terliquidate atau terlikuidasi.
yaitu di angka 1,87 million of dollar. Memang ya ini cukup besar ya teman-teman sebenarnya, tapi memang belum sebesar ACT kemarin ya sampai ke 7 hampir 8 million of dollar tuh gede banget teman-teman dalam beberapa waktu terakhir ya. Dan di sini kalau misalkan kita coba lihat di analytics-nya di bagian sini. Nah, buat Peanut the Squirrel ya di awal April teman-teman, yaitu lebih tepatnya di tanggal 2 April ini, di awal-awal banget nih kuartal 2 udah minus 17% teman-teman buat Peanut ini. Dan ya mari kita lihat teman-teman apakah di bulan April ini bakalan diakhiri juga buat Peanut ini dengan return yang negatif teman-teman seperti di kuartal 1 kemarin atau, gimana nih menurut kalian? Apakah di kuartal 2 ini justru bisa menjadi kuartal yang lebih positif buat meme coin Peanut ini? Feel free tulis pendapat kalian di bawah dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, jangan malu-malu, jangan sungkan. Kalian bisa langsung request aja di kolom komentar di bawah atau teman-teman juga bisa nih mampir ke Linktree ya yang tertera di bio account TikTok atau Instagram account saya juga ada dan di link yang tertera di description di channel YouTube saya juga ada dan di situ kalian bisa mampir ke link traktir buat request analisa koin sekaligus buat teman-teman juga yang mau sekaligus support saya nih teman-teman. Dan kalau misalkan kita coba lihat juga di sini ya, saya juga ya lumayan baru nih buat create Instagram account meskipun ini nggak baru-baru amat sih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau follow Instagram account saya boleh mampir ke Instagram account saya dengan username berikut dan buat teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya juga bisa mampir ke sini. Dan oke, thank you banget dan sampai jumpa di video-video pembahasan selanjutnya.